Halo Best Kids, kembali lagi kita mau belajar dengan Miss Wulan. Hari ini kita mau belajar tentang penjumlahan ratusan dengan teknik menyimpan. Kita masih di tema 1. Nah, kita akan menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Nah, sebelumnya, yuk perhatikan contoh berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Nah, di sini kita mendapatkan angka 136 dan juga 127. Ya. Terus kalau di sini dituliskan jumlah. Kalau jumlah berarti kita harus jumlahkan. Jadi kita tambahkan antara kelereng milik Made dan juga Jonas. Kita ada beberapa cara untuk menjawabnya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan bantuan gambar. Di sini maksudnya oke. Jadi di sini ada kita mau uraikan ya, 136. Kita mau uraikan jadi 100, lalu 30, lalu angka 6. Ya, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Terus 127 butir kelereng milik Jonas. Itu ada 100, ada 20, ada 7. Ya. Jadi 127. Kita mau jumlahkan. Ini tadi satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan. Nah, selanjutnya kita mau jumlahkan dari paling belakang. Ingat, kalau menjumlahkan itu harus dari paling belakang. Ya, dari satuannya terlebih dahulu, setelah itu maju ke puluhan, setelah itu baru ke ratusan. Nah, di sini ada satuannya 6 dan juga 7. Kita jumlahkan, 6 tambah 7 adalah 13. Nah, kalau kita tuliskan 13 seperti ini ya. Nah, tapi kita tidak langsung tulis angka 13 di bawah seperti ini. Tapi kita hanya akan tulis satuannya saja, angka 3-nya. Loh, satunya kemana, Miss? Satunya kan di sini sebagai puluhan. Jadi kita majukan ke depannya. Nah, seperti pada panah ini. Jadi kita majukan 10 ke puluhannya. Ya. Jadi yang di sini yang ditulis hanya 3, hanya satuannya. Lalu kita tambahkan 10 di sini. Terus kita jumlah. Nah, ini kan dari 20. 20 tambah 10 berapa? Jadinya 30 ya. Jadi di baris ke sini ada 30. 30 ditambah 30 hasilnya adalah 60. Lalu ini kan sudah tidak ada simpanan ya, sudah semua dijumlah. Kita mau jumlahkan yang ratusan. 100 ditambah 100 berapa? Ya, 200. Kalian tidak perlu jumlahkan nol-nolnya karena nolnya itu sama kedudukannya. Jadi kita hanya jumlahkan yang di depannya ini yang angka 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tinggal tambahin 02 di belakangnya. Jadi hasilnya adalah 263 ya, begitu. Ada juga cara yang selanjutnya. Kita lihat cara selanjutnya. Menggunakan cara bersusun panjang ya. Jadi kita uraikan sama, cuma bedanya kalau tadi kita uraikannya menggunakan gambar, kalau ini diuraikan langsung ya, langsung puluhannya, ratusannya sama satuannya. Nah, 136 itu terdiri dari berapa? Terdiri dari 130 sama 6 satuan. 127 ya 120 sama 7 satuan. Nah, jika kita jumlahkan nih, kan ini dari belakang ya, 6 tambah 7 sama dengan 13. Kita tulis 13 terlebih dahulu. Setelah itu, 30 tambah 20 sama dengan 50. Terus 100 tambah 100, 200. Nah, 13 ini kita mau uraikan lagi. Jadi 10 ditambah 3. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pisahkan antara puluhan sama satuannya. Satuannya sama puluhannya kita pisahkan. Nah, karena ini sama-sama ada puluhan, 50 sama 10 ini kan kedudukannya sama, dia sama-sama puluhan. Jadi bisa ditambahkan. Berarti 50 tambah 10 sama dengan 60. Jadi
200 tambah 60 tambah 3 sama dengan 263. Ini jika menggunakan bersusun ke bawah. Nah, ada yang selanjutnya lagi terakhir menggunakan cara bersusun pendek. Ya, kenapa pendek? Karena kita tidak akan menguraikan satu persatu seperti nomor satu, seperti dengan cara satu dan cara dua. Kita mau langsung saja, 136 tambah 127. Nah, kita mau langsung jumlahkan ya. 6 tambah 7 sama dengan 3. Jika dijumlahkan sama dengan 13. Simpan satu. Satunya taruh di atasnya angka yang di depannya atau di puluhannya. Ya, ditaruh, diletakkan di atas puluhan yang di depannya. Misalkan ini depannya 3, taruh di atasnya 3 sama dengan 1. Nah, 6 tambah 7, 3. Simpan satu. Satunya jangan ditulis. Yang ditulis hanya satuannya. Diingat ya. Ditulis satuannya. Terus puluhan disimpan di atas puluhan di depannya. Nah, ingat ya. Jadi yang ditulis hanya satuannya saja, lalu puluhannya disimpan di atas puluhan depannya. Seperti itu. Lalu setelah itu, kita jumlahkan. Ini tadi udah ketemu 3. Kita jumlahkan. 1 tambah 3 berapa? Ya, betul 4. 4 tambah 2, 6. 6. Tulis di sini 6. Nah, terus kita sudah tidak menyimpan lagi kan? Karena 6 ini sudah satuan. Terus 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya sama dengan 263. Nah, itu cara bersusun bilangan dengan pendek ya, bersusun pendek. Nah, sekarang coba kita ada latihan soal. Kita mau kerjakan bersama-sama ya. Jack mempunyai 157 butir pensil, 157. Kita menggunakan yang bersusun panjang dulu ya. Lalu Ibu Jack memberikan lagi pensil sebanyak 229. Kalau diberikan berarti bertambah atau berkurang pensil miliknya Jack. Ya, betul. Bertambah ya. Jadi ditambah 229. Kita garis bawahi, terus kita berikan operasi hitungnya, penjumlahan. Nah, kita mau uraikan dulu anak-anak. 157 berarti terdiri dari 100 ditambah 50 ditambah 7, pinter. 229 berarti 200 ditambah 20 ditambah 9. Begini ya, karena ini kita uraikan satu-satu. Setelah itu kita jumlahkan. 7 tambah 9 berapa? Pinter, 16. Kita tulis dulu 16, karena ini diuraikan ya. Perpanjang. 50 tambah 20, 70. 100 tambah 200, 300. Oke, kita mau uraikan lagi. Yang itu 16. 16 itu terdiri dari 10 tambah 6, ya kan? Nah, ini puluhan sama puluhan bisa dijumlahkan. Berarti 300 ditambah 70 tambah 80 tambah 10. Ya, tinggal tambahkan depannya aja ya. 7 tambah 1, 8. Berarti tambah 0, 80. Berarti hasilnya adalah 386. Pinter. Nah, sekarang kita mau coba bersusun pendek. Ya, jadi kita tidak uraikan seperti yang ini. Kita mau simpan dengan teknik menyimpan tadi. Oke, 7 tambah 6 berapa? 16. 6 yang ditulis 16 itu kan berarti satuannya 6. Satu ini sebagai puluhan. Jadi tulis 6-nya saja. Satunya letakkan di atas puluhan di depannya. Nah, seperti ini. 1 tambah 5 berapa? 6. 6 tambah 2, 8. Terus di sini. Terus sudah tidak menyimpan lagi ya, karena dia sudah satuan. 1 tambah 2 berapa? 3. Tulis. Nah, jadi 157 ditambah 226 sama dengan 386. Jadi kita bisa simpulkan. Jadi jumlah pensil yang
dimiliki oleh Jack adalah berapa anak-anak? Ya, betul. 386 buah atau butir. Oke, titik. Ya, sip, pinter. Nah, kita lanjut lagi ke latihan soal selanjutnya. Nah, ini ada Budini. Budini memiliki berapa itu? Ya, 217. 217 rambutan anak-anak. Nah, 217 rambutan. Nah, lalu ia membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti bertambah atau berkurang? Ya, bertambah ya, 167. Kita mau langsung dengan menyimpan ya, jumlah. Oke, sekarang 7 tambah 7 berapa? Ya, betul, 14. 14 satuannya yang 1 atau yang 4? Yang 4, pinter. Kita tulis 4-nya, satunya letakkan di atas puluhan di depannya. Tinggal jumlahin 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah 6, 8. Tulis di sini. Sejajar ya anak-anak nulisnya, jangan sampai miring-miring, nanti takutnya bingung ya, tidak sesuai tempatnya. Lalu sudah tidak menyimpan ya, tinggal kita tambahkan yang depannya. 2 tambah 1 berapa? 3. Jadi 217 ditambah 167 sama dengan 384. Jadi kita bisa simpulkan. Jadi jumlah rambutan yang dimiliki oleh Ibu Dini adalah berapa anak-anak? Ya, 384 buah. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, lanjut lagi. Nah, tugas. Anak-anak, kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke Miss Wulan ya. Ini tugas untuk hari ini. Miss Wulan bacakan. Messi mempunyai 314 butir kelereng. Roy memiliki 168 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Nah, ini nomor 1. Tugasnya hanya 2 ya, 2 soal. Yang kedua, Vika membeli 188 lembar kertas lipat. Lalu dia diberi oleh kakaknya 204 lembar kertas. Pertanyaannya, berapa lembar kertas yang dimiliki Vika sekarang? Nah, kalian boleh menggunakan cara yang bersusun panjang ataupun bersusun pendek, ya. Itu bebas, kalian boleh milih, ya. Jadi misalkan mau bersusun pendek yang lebih mudah, praktis, simpel, boleh. Mau bersusun panjang biar lebih jelas, boleh, ya. Kalian kerjakan di buku tulis matematika yang kotak-kotak saja, biar mudah, ya. Terus setelah itu, kalian buat kesimpulannya kayak misalnya tadi, yang jadi kayak gitu. Jadi kelereng yang dimiliki oleh Messi dan Roy adalah, nah seperti itu ya. Roy adalah berapa? Dituliskan jumlahnya. Oke. Nah, sampai sini jika ada yang belum paham, boleh tanyakan Miss Wulan.
Lalu kalau yang sudah paham, kalian boleh langsung mengerjakan di buku tulis atau di buku kotak-kotak matematika. Jangan lupa difotokan dengan caranya ya, dengan caranya dan juga dengan kesimpulannya. Dituliskan lalu dikirimkan, difotokan di Google Classroom. Ditunggu ya anak-anak ya. Thank you, Best Kid. Sampai jumpa di lain pelajaran. Tuhan berkati. Bye-bye.